tiba saatnya untuk kami duduk dengan tenang. Kami rindukan sesuatu Tuhan bicara di dalam hati kami, sehingga itu menjadi sebuah pegangan dan dasar dalam perjalanan kehidupan kami di dalam kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa, yang telah melayakkan kami, merangkul kami. Amen. Sehingga kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan, kemurahan demi kemurahan yang tak terhingga, yang menyertai kami dalam suka dan duka. Dikala air mata mengalir, Engkau punya kesanggupan untuk menghapus air mata itu dan memberikan penghiburan yang sejati, sehingga kami boleh berjalan di dalam damai surga dan hidup diam dan ada di dalamnya. Kami percaya kuasa yang sama yang memanggil nabi-nabi yang lebih dulu, kuasa yang sama juga yang telah memanggil kami. Amen. Sehingga kami ada sampai hari ini, rangkulan dekapan kasih Tuhan yang menyertai kami. Engkau tidak rindukan supaya kami terhilang, tapi kami ada di dalam keselamatan yang besar yang daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu. Ajar kami mempercayakan hidup ini di dalam tangan-Mu ya Bapa, sehingga di dalam tangan Sang Penjunanlah kami boleh dirangkul, kami boleh dibentuk, kami boleh ditata untuk menjadi indah. Dan ketika Tuhan mencenguk dari surga, hidup kami memberikan makna, hidup kami memberikan dampak, dan Tuhan bersuka cita sebagai seorang Bapa yang memberkati kami senantiasa, menyertai kami di dalam jalan kemenangan kepada jalan kemenangan. Iblis dipatahkan, bau dihancurkan, sakit penyakit dihancurkan, kelemahan dihancurkan, kekuatan diberikan, disuplai ke dalam roh kami dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan, khususnya pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara di dalam kami setiap pribadi. Kami rindu menikmati suara-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, yang di dalamnya ada otoritas yang tertinggi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mau dengar firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan saya, amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Saya percaya saudara diberkati Tuhan, makanya masih sehat, kuat, segar, dan wajah saudara memberikan keceriaan. Artinya saudara diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita masih tetap berbicara tentang keluarga. Kita akan buka di dalam Kejadian pasal 1, mulai dari ayat 26 sampai 28. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Saya akan baca ayat yang genapnya. Saya mohon kesediaan saudara untuk membaca ayat yang ganjil. Nanti ayat 28-nya kita sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Ayat 28, 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, pagi hari ini, akhir di bulan ini, tanggal 30 hari ini, dan kita berbicara tentang keluarga yang utuh. Saya percaya bahwa saudara, ketika saudara membentuk sebuah keluarga, merindukan keluarga yang utuh, yang harmonis, yang menyenangkan Tuhan, tidak ada saling berkompetisi di dalamnya, bersaing, berlomba suami dan istri, tapi betul-betul ada sebuah kekompakan, ada sebuah kekeluargaan, ada sebuah kesatuan yang kita nikmati. Suami, istri, dan anak-anak, ada sesuatu yang orang bilang begini, aduhai, orang bilang menjadi sebuah kesenangan bagi keluarga itu dan bagi Tuhan. Membuat suami betah tinggal di rumah, membuat istri senang dekat suaminya, dan anak-anak boleh menikmati betapa hebatnya keluarga mereka. Anak tidak bilang begini, saya nyesal lahir dalam keluarga ini. Semoga kata itu jangan muncul di mulut anak-anak, tapi perkataan mereka muncul terbalik daripada itu. Betapa sukacitanya saya mengambil bagian di dalam keluarga ini. Saya percaya orang tua yang baik merindukan anak-anaknya, kata itu yang keluar. Tidak ada bilang begini, saya nyesal jadi Ishak, ini bapak saya. Saya nyesal Pak Alis ini jadi bapak saya. Percuma mereka jadi pendeta, tapi tidak ada keteladanan yang kami teladani dari dalamnya lewat kehidupan mereka. Saudaraku di dalam Tuhan, kita akan memulai sebagaimana tema yang saya sudah bilang tadi adalah keluarga, membangun keluarga yang utuh. Saudaraku di dalam Tuhan, kita akan melihat sebuah keluarga yang Tuhan langsung turun tangan. Sebuah keluarga yang diciptakan oleh Tuhan sendiri, dan di dalamnya Tuhan hadir untuk bersekutu dengan mereka, dan mereka menikmati betapa indahnya saat itu. Saudara lihat ayat yang ke-26, dia bilang begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Stop sampai di situ dulu. Saudara, keluarga yang harmonis, keluarga yang tahu mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama antara suami dan anak-anak yang ada. Bagaimana sebuah kekuatan yang besar mereka kumpulkan supaya keluarga mereka utuh. Jangan ada yang tersakiti, jangan ada yang dikecewakan, jangan ada yang merasa minder, merasa tidak dihargai. Kalau saudara lihat keluarga Isai, semuanya begitu penting di depan ayahnya. Tetapi ada seorang anak, biasanya anak yang musuh itu kan, itu anak yang tumpuan kasih sayang. Betul ke suami? Betul ya? Tapi saudaraku di dalam Tuhan,
Saudara lihat di dalam keluarga Daud, Daud menjadi seorang pribadi yang tersisih, seorang pribadi yang tidak ada kasih sayang, tidak ada hormat, tidak merasa tidak penting, merasa tidak istimewa bagi keluarganya. Saudara, kita akan lihat itu pernyataan Daud di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10. Daud bilang begini, saudara perhatikan rangkaian pelajaran yang akan saya sampaikan dan petik kesimpulannya nanti. Dia bilang begini, saudaraku, sekalipun ini Mazmur ini, saudara lihat, ini siapa yang tulis? Daud. Kita lihat, saya akan baca lagi. Ini betapa pentingnya kita betul-betul faham. Dia bilang begini, saudara, sekalipun, ini kata Daud, ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut siapa? Menyambut aku. Kenapa Daud sampai mengeluarkan perkataan itu? Apakah saudara bilang begini, mungkin itu dia dengar dari orang? Tidak, saudara. Itu sebuah kalimat yang sudah terpendam di dalam rohnya, yang selama ini dia renungkan. Mungkin juga dia bisa berkata, kenapa saya lahir dalam keluarga Isai? Kenapa saya tidak lahir dalam keluarganya Daud? Dalam keluarganya Saul, misalnya begitu, dan sebagainya. Ada sebuah penyesalan. Kenapa, saudara? Dia tersisih. Mungkin saudara bilang begini, dari mana Bapak tahu? Coba saudara lihat, pada waktu Samuel datang untuk mengurapi Daud sebagai raja, pada waktu anak-anaknya dikumpulkan, Daud tidak termasuk hitungan. Dia ada di padang sana untuk menggembalakan apa, saudara? Menggembalakan kambing domba yang hitungannya cuma beberapa ekor. Coba ratusan, mungkin kita bilang, oh jangan sampai hilang. Tapi ini cuma menggembalakan beberapa ekor, dan Daud ada di sana di saat sebuah perhimpunan, perkumpulan, rapat yang penting, pertemuan yang begitu istimewa di dalam keluarganya. Dia tidak masuk dalam hitungan. Saya teringat pada waktu keluarga saya membagikan harta kekayaan, sudah. Kalau kami di satu sana tidak ada apa-apa, cuma tanah waktu itu. Tanahnya banyak. Kebetulan kami ada di kota dan itu menjadi sentral kota sampai hari ini. Dan sebetulnya, saudara, tanah yang menjadi bagian saya itu tanah kelas 1, dekat dermaga. Saya anak tunggal. Memang saya ada saudara perempuan satu, tapi itu lain mama. Karena mama saya umur 1 tahun kalau saya tidak salah, dia sudah jalan. Jadi mukanya pun waktu itu tidak ada foto ini, saudara. Makanya sampai hari ini saya cuma bayang-bayang pada waktu mama saya sudah meninggal, dan entah bagaimana saya lihat persis dia. Dan situ saya tidak pernah lupa dia punya rambutnya agak gelombang panjang dan mukanya seperti siapa. Saya tahu hanya dari situ. Lalu saudaraku di dalam Tuhan, pada waktu pembagian itu pas waktu itu memang saya dari SMP kan sudah merantau. Lalu apa yang terjadi saudaraku di dalam Tuhan? Saya ada di tengah-tengahnya, tapi aneh bin ajaib, namaku tidak ada disebutkan di dalamnya sebagai orang yang punya hak untuk menerima warisan. Sampai hari ini, waktu kami pergi penginjilan di Sabu, teman-teman bilang begini,
pantas Bapak bersaksi. Kenapa? Saya punya sepupu kandung yang tempatin itu tempat Ustaz. Kosnya itu kelas betul. Saya lihat kos-kos yang di Maumere ini kurang lengkap, mewah, dan itu full karena langsung sudah dermaga di sana, dia langsung jalan lurus dan dermaga pas persis dekat kecamatan, dekat SMP, semua tumpukannya di situ. Rumah-rumah dinas semua tumpukannya di situ. Dan teman-teman bilang gini, pantas Bapak bersaksi. Saya bilang saya bersaksi tapi tidak ada rasa sakit hati lagi. Saudaraku di dalam Tuhan, kenapa saya saksikan ini kepada saudara? Ini memang hal-hal yang bisa muncul di dalam keluarga, yang bisa membuat luka di dalam pribadi anak-anak kita, yang menjadi regenerasi yang akan datang. Biasanya orang tua ketika mereka tidak punya kasih yang merata, anak-anak jadi korban. Anak-anak jadi korban. Mungkin saudara bilang begini, sama saya kurang kuliah, tapi mungkin ada dalam saudara ingat Yusuf. Kenapa terjadi pemberontakan daripada kakak-kakak daripada Yusuf? Karena Yusuf diistimewakan oleh Yakub, saudara. Dia dibuat jubah maha indah. Ada keistimewaan perlakuannya terhadap Yusuf dibanding dengan anak-anak yang lain. Saya mau bilang kepada saudara, kenapa anak itu merasa rendah diri? Kenapa anak itu merasa tersisih? Tidak punya hitungan dalam keluarga. Bukan kesalahan anak itu, tapi kesalahan saya dan saudara. Ketika anak ini punya nilai yang bagus, kita beri pujian. Tapi ketika dia datang dengan nilai yang kurang bagus, kata-kata yang pedas, yang mungkin saudara tidak tahu, dia rekam di dalam jiwanya, dia rekam di dalam rohnya. Makanya sampai hari ini saudaraku di dalam Tuhan, perkataan Bapak saya, banyak kebaikan yang Bapak saya sudah buat saya, makanya saya jadi besar. Tapi ada satu perkataan yang dia ucapkan pada waktu saya masih nakal-nakalnya saudara. Karena saya masih SD, tidak ada orang yang cantik laut. Badan kecil begini, kelompokan, pulang sekolah sampai di tengah jalan ajak berkelahi. Lalu pada waktu saya nakal itu, Bapak saya bilang begini, "Hei Isa, kalau kau mati, saya tidak akan kubur kau seperti biasa. Saya buang kau ke laut." Lalu timbul sebuah pemahaman di dalam diri saya. Ternyata saya ini tidak punya nilai. Ternyata saya ini tidak punya arti. Ternyata saya ini sebuah ciptaan tangan Tuhan yang tersisih, yang tidak punya harga. Kenapa saudaraku? Pada waktu saya masih jual di pasar Gunung, saudara, kami mau pergi jual di pasar Lekebahi. Saya dengan om saya, kami lihat ada satu kucing yang ditabrak oleh oto. Dan om saya lihat, lalu dia bilang, "Berhenti." Apa yang dia buat, saudara? Dia buka bajunya, dia bungkus kucing itu, dan dia suruh untuk gali lubangnya. Timbul kesimpulan di dalam hati saya, berarti kucing saja berharga, binatang saja berharga. Yang saudaraku, saya diciptakan oleh tangan Tuhan. Bukan dia berfirman dan jadi, tapi dia membungkuk dari surga dan dia ambil tanah liat. Sekalipun proses itu sekarang tidak, lewat kandungan ibu dan bapakmu, Tuhan menenun saya dan saudara. Betapa berharganya saya dan saudara. Setiap kata-kata itu terekam di dalam jiwa saya, saudara. Waktu itu saya betul-betul sakit hati. Saya mulai belajar bela diri dengan satu tujuan, untuk membalas kejahatan bapak saya pada waktu aku besar. Tapi rancangan Tuhan beda, saudaraku. Pada waktu tahun 86 saya ada di kota Kupang, saudara. Dan
panggilan Tuhan pada sekitar 17 Juni atau Juli pada waktu itu. Lewat sebuah buku yang kecil, saya dipanggil oleh Tuhan. Rambutku seperti rambut janggut. Tapi tidak ada orang yang suruh saya gunting. Tapi dengan sendirinya Roh Kudus yang dimerekakan pada waktu saya percaya, itu yang berbicara dalam hati saya. Rokok saya kasih tinggal, minum mabok saya kasih tinggal. Saya juga terlalu minum waktu itu. Rokok yang saya jadi, ya, kalau tidak merokok bangun malam itu saya curi bapak kecil saya punya rokok. Kalau tidak ada uang atau saya tidak ada rokok. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa ini saya sampaikan secara detail mungkin bagi saudara, supaya kita menjadi keluarga yang kalau kita punya anak-anak yang diwariskan Tuhan, jangan punya kasih sayang yang berat sebelah. Ada satu hamba Tuhan yang bicara begini, anak saya ada sekian, kalau saya beli baju, saya hitung untuk semuanya, baru saya beli. Kalau memang ada warna yang sama, saya belikan dengan warna yang sama. Kenapa saudaraku di dalam Tuhan? Supaya mereka bertumbuh dalam rasa kasih sayang, penghargaan, keistimewaan yang ditanam oleh keteladanan orang tuanya, dan mereka bertumbuh di dalam harga diri sebagaimana yang Tuhan sudah patok bagi mereka. Dan Allah kita merindukan generasi yang model seperti ini. Banyak orang yang karena rendah diri, dia mau tampil saja gemetar. Kenapa saya jadi pemberontak dulu sudah? Karena memang saya anak yang ditolak. Bukan sejak lahir saya renungkan, saya begitu istimewa waktu saya lahir. Waktu saya kecil saya begitu istimewa. Tapi saudara, yang menyebabkan orang tua saya perlakukan saya dengan tidak adil karena saya nakal. Pertanyaannya begini, ketika anakmu nakal, ketika anakmu tidak menaruh rasa hormat lagi kepadamu, apakah kasih sayang seorang bapak, apakah kasih sayang seorang mama menjadi turun kadarnya ketika anak itu punya kelakuan yang model seperti itu? Saya percaya, saya berusaha di dalam hidup saya, saudaraku di dalam Tuhan, supaya jangan ada perlakuan kami yang membuat anak saya rasa tersisih, rasa diremehkan, rasa tidak punya harga. Sekalipun dia down, saya bilang, kau penting dan berharga di mataku. Ini sangat penting. Kenapa penting, saudara? Karena mereka bertumbuh dalam keteladanan yang saya dan saudara wariskan. Ada perlakuan-perlakuan yang kecil yang mungkin saudara bilang ini kecil saja, tapi kejiwaan anak-anak yang mereka masih lembut. Ada kami yang begini, ketika waktu sekolah minggu, kebanyakan guru sekolah minggu itu atau orang tua mungkin tidak ada di sini, bukan guru sekolah minggu di sini maksud saya. Ini secara umum saya sampaikan. Apa yang saya mau bilang kepada saudara? Berdoa. Kalau tidak berdoa, Tuhan marah. Mungkin saudara bilang begini, ini pengajaran yang benar. Dengar. Ketika anakmu merekam apa-apa saya buat, kalau salah Tuhan marah. Ketika dia punya konsep yang begitu saudara, ketika dia buat salah, dia akan susah terbuka dengan saudara. Susah. Kalau saudara mau anakmu ketika dia buat salah, dia merasa lebih dekat dengan saudara. Saya dulu saudara, kalau saya sudah buat salah di luar, saya tidak akan berani masuk di dalam rumah. Kenapa? Karena ketika saya sampai di dalam rumah, pasti diancam. Makanya saya bilang kepada anak saya, sekalipun kau buat salah, statusmu bagiku tetap anak yang aku kasih. Ini sangat penting
cerita yang berikutnya. Kenapa anak-anak memberontak, suka duduk-duduk di deker, suka duduk-duduk di jalan-jalan, nona lewat. Itu bukan apa-apa. Dia kurang diperhatikan di rumah. Saya juga dulu begitu. Saya tipu kiri kanan, bapak saya kan seorang pedagang biasa. Karena ada bayi saya yang camat di kota Kupang, saya bawa ke sekolah, saya akui di mana-mana. Bapak saya camat. Kenapa? Supaya dihargai. Karena di rumah tidak ada penghargaan. Di rumah saya tidak mendapatkan kasih sayang sebagaimana seorang anak daripada orang tuanya sudah. Apalagi mama saya sudah mati dan sejak kecil. Ketika saya ada di om saya salah, dia tendang, dia pukul. Ada lagi mama saya punya adik saudara. Kalau saya salah, kami kan ada 2 orang, dia punya anak 1, saya 1. Ketika kami tinggal sama-sama, setelah mama saya meninggal, dia yang salah juga tetap saya dia yang buat salah tetap saya yang dicambuk. Satu kali saya masih ingat, Eta buat salah apa saya sudah lupa, karena itu sudah di tahun saya lahir tahun 17 Desember, sudah 50 lebih sekarang. Apa yang terjadi saudara? Mama saya cari saya, mama kecil saya mungkin. Saudara lihat itu apa? Pecahan-pecahan periuk dari tanah liat itu. Dia bawa di tangannya dan dia merapat ke saya. Dia masih lembut. Ketika dia sampai di saya, dia angkat di sini. Itu sakitnya bukan main. Kenapa? Karena saya buat salah. Makanya kalau saya sudah buat salah, saudara, itu hati ini aduh, sudah tidak bisa. Mau akui takut diancam. Mau kasih tahu orang, makanya di ruang konsultasi pada waktu saya bertemu, susah saya akui apa yang punya salah. Kenapa saya bertumbuh begini? Hasil keteladanan didikan daripada orang tua yang dimana saya. Supaya anak kita jangan menjadi korban, engkau harus berubah cara didikmu. Sekalipun dia salah, apa yang salah? Sekalipun rambutmu merah, di mana yang salah? Kalau memang dia sudah belajar, sudah berusaha sebaik mungkin, daripada dia nyontek hanya untuk menampilkan hasil yang terbaik. Didikanmu menjerumuskan anakmu ke dalam pencurian. Nyontek itu kan curi. Tapi kalau dia dapat nilai 7 hasil belajar yang keras, hormati itu saudara. Hargai itu. Bilang sama anakmu, ini jerih payahmu selama ini. Daripada saudara, anakmu nyontek dapatkan hasil 10, baru saudara bilang begini, ini baru anak bapak dengan mama. Engkau sedang memuji dan mendorong dia untuk nyontek terus. Iya. Kalau dia tidak nyontek, ketika ada soal yang dia tidak tahu, dia pasti nyontek saudara. Kenapa? Dia untuk mendapatkan hasil yang terbaik, untuk menyenangkan orang tuanya. Karena dia tahu ketika hasilnya di bawah, tidak ada kata pujian, tidak ada kata pengakuan. Tapi ketika hasilnya di atas, baru dia dipuji. Ini baru anak bapak. Dapat hadiah ya? Sepeda. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, didikan kita menyebabkan anakmu bertumbuh di dalam spirit dan kejiwaan yang model seperti apa. Tidak bisa kita bilang begini saudara, anak saya hasil didikan dari tetangga. Pertanyaan saya begini, kenapa dia lebih banyak di tetangga? Yuk, coba saudara renungkan. Kenapa dia lebih banyak di temannya? Kenapa dia lebih
rumahnya mewah. Tidak, itu bukan penyebab yang fundamental. Penyebab yang sejati kenapa anak itu tidak betah di rumah, karena didikan perlakuan yang dia saksikan di dalam rumah tangga itu bukan yang pas di hatinya. Kalau pas di hatinya, saya percaya dia pulang sekolah, dia tidak akan pergi teman dari dulu. Pasti dia pulang ke rumah. Kalau dia ada kebutuhan keluar, dia kasih tahu mamanya, dia kasih tahu bapaknya, saya bawa ke sini. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali ke kejadian tadi. Saudara lihat bahwa manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Makanya pada waktu saudara sudah jatuh di dalam dosa, dikandung di dalam dosa, dibesarkan di dalam dosa, engkau harus ditebus dengan darah lebih dulu, dan engkau lahir daripada sebuah benih yang kudus dan yang sempurna. Supaya apa? Supaya engkau menjadi pribadi yang bertumbuh ke arah yang benar sesuai dengan aturannya Tuhan. Kalau tidak, engkau tidak bisa bertumbuh ke sana. Kita lihat sebuah ayat firman Tuhan di dalam pertama Petrus 1 bukan, yang kedua saudara. Pertama Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2. Dia bilang begini. Dia bilang begini saudara. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah. Ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara lihat, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau harus lahir lebih dulu. Di dalam ayat yang ke-23 itu kita dilahirkan di dalam pasal 1-nya. Ketika kita sudah dilahirkan saudara, engkau harus bertumbuh. Bagaimana engkau bisa bertumbuh kecuali engkau bertumbuh karena firman Tuhan dan pengenalan kepada Allah yang benar. Engkau bisa bertumbuh di dalam patokan itu. Makanya anak-anak saudara, setiap pagi saya cek anak saya sudah berdoa kok, sudah baca firman kok, sudah sampai di pasal berapa. Saya cek, saya tidak tahu anak saudara. Saya cek dia benar baca atau tidak. Saya cek. Mungkin hari ini dia tidak mengerti, tapi kebiasaan yang terbangun itu didikan dari dini hari, dan itu akan terbawa sampai kapanpun. Ketika orang tua sudah tidak ada lagi, kebiasaan karakter itu akan terbangun di dalam dirinya. Saya mau bilang kepada saudara, orang yang rajin baca firman Tuhan, mungkin engkau lihat hidupnya hari ini kok modelnya seperti begini, tapi hari esok engkau tidak tahu cara firman itu bekerja di dalam hidupnya ketika dia berjumpa dengan Tuhan yang lebih besar. Firman Allah punya kuasa. Firman Allah punya didikan yang begitu tegas, yang mampu membentuk pribadi kita, bukan untuk menyenangkan dunia ini, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Kenapa saudara? Ketika saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, belajar. Makanya kalau orang tua saya tidak tahu saudara sedang belajar firman itu secara teratur atau tidak.
Tapi saya dulu tidak belajar secara teratur, tapi karena tuntutan saya harus belajar secara rentetan. Pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan seterusnya. Ketika sudah habis baca lagi. Kenapa itu penting saudaraku di dalam Tuhan? Supaya kita paham cara kerjanya Allah kita. Kenapa hari ini saudara banyak orang yang lebih percaya penglihatan daripada percaya firman? Ada satu, saya dulu pernah saksikan di sini. Ada satu saudaraku di dalam Tuhan yang dia pergi konsultasi dengan seorang hamba Tuhan. Ketika dia datang konsultasi saudaraku, dia ceritakan mimpinya. Kebetulan memang dia ada persoalan dengan suaminya. Lalu dia saksikan bahwa mimpi saya begini. Artinya cincin nikahnya katanya jatuh ke dalam lumpur, dan dia cari tengah nanti kok tidak ketemu sampai dia terbangun. Ketika dia datang konsultasi dengan hamba Tuhan itu, hamba Tuhannya bilang begini. Dia minta untuk ceritakan kembali mimpinya dan ujungnya seperti apa, lalu dia berikan kesimpulan. Dia bilang begini, Anda tidak ketemu sampai saudara bangun. Itu artinya begini, Tuhan izinkan kamu cerai sama suami. Pertanyaan saya, itu sesuai firman kan? Tidak, saudara. Saudara masih ingat kepada apa yang saya sampaikan minggu lalu? Pandangan yang benar tentang pernikahan, pengajaran yang benar akan membentuk hidupmu di dalam konsep yang benar tentang Tuhan. Ketika saudara punya konsep yang benar tentang Tuhan, itu akan bertumbuh pelan-pelan lewat setiap persoalan, karena Allah bekerja sama bersama dengan seluruh kejadian yang terjadi dalam hidupmu. Itu akan bertumbuh. Ketika menyimpang, engkau sudah tahu firman ini tidak benar. Ini penting saudara. Kalau kita tidak paham firman, coba saudara, ada satu keluarga yang mereka pindah kiri kanan saudara. Kebetulan mereka PNS. Hanya karena katanya dengar suara Tuhan. Di tempat mereka sudah punya rumah yang bagus. Mereka sudah punya ini itu, mereka sudah punya segala-galanya sudah ada di situ. Katanya dengar suara Tuhan, pindah di satu tempat, saudara. Pindah satu tempat yang bilang begini, Tuhan yang bilang kami akan diangkat oleh Tuhan di kota itu. Lalu apa yang terjadi? Ternyata suara itu tidak benar. Mereka sudah jual sembarang apa. Pada waktu mereka datang saudara ke kota itu, tidak boleh bawa barang apapun kecuali keyboard yang mereka bisa main untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan mereka percaya, mereka tes dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Persekutuan doa itu kan banyak di situ. Mereka tes semua saudara. Dan hampir semua yang mereka tes itu membenarkan apa yang mereka dengar. Tetapi persoalannya saudara, hasilnya tidak sama dengan apa yang mereka rindukan. Tapi semua sudah ludes. Jual lagi bukan dengan harga yang pas. Apa yang mereka punya begitu luar biasa, tapi jual di bawah standar. Hanya karena bilang gini, kami dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu mutiara yang berharga pelajaran. Mutiara yang berharga ketika dia cocok dengan firman. Tapi ketika dia tidak cocok dengan firman, sekalipun hamba Tuhan yang dia berdoa orang mati bangkit, jangan percaya itu nabi palsu. Jangan percaya. Ini 66 kitab ini saudara sudah komplit, sempurna. Ketika pernyataan Tuhan yang engkau dengar dengan berbagai macam cara yang Tuhan katanya berfirman kepada saudara, dan saudara tes dengan hamba-hamba Tuhan yang lain dan membenarkan itu. Tapi kalau diselidiki dalam firman Tuhan tidak dibenarkan, tanggapkan yang lain itu
akui firman Tuhan, karena ini kopi benar kebenarannya, kopi sempurna. Amin. Berjalan di dalam itu, mungkin saudara belum lihat hasil hari ini. Karena memang iman Kristen itu bukan fokus pada hasil, tapi dalam proses yang benar. Ketika engkau ada di dalam proses yang benar, mau berkat itu kapan datang, itu urusan Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, ketika saudara minta roti kepada bapakmu, apakah dia ambil batu, ini batu belum makan sambil ini? Tidak mungkin. Kalau bapak yang di bumi saja tahu memperlakukan anaknya begitu luar biasa, dia bapak yang sempurna. Dia tahu apa yang terbaik bagi saudara. Kejadiannya boleh buruk, tapi kalau Tuhan ada di dalamnya, ada mutiara yang berharga di situ. Ada sesuatu yang membuat saudara bisa terangkat daripada keterpurukan hidup saudara. Jangankan satu kata firman Tuhan, kalau itu murni dan konsekuen firman dan engkau berpegang di dalamnya, dengar saja. 1000 manusia di bumi ini menentang saudara, mau menghancurkan saudara. Firman Allah berkata, di hadapan lawan sekalipun Allah menyediakan hidangan yang terbaik. Dia menyediakan Bapa yang sempurna. Dia menyediakan hidangan, jawaban, pertolongan yang terbaik. Kenapa dia tunda jawabannya? Supaya saudara berakar di dalam kebenaran itu, supaya saudara bertumbuh, berbuah, bukan dipaksa untuk berbuah. Kalau buah yang dipaksa itu asal saudara, tapi kalau yang dibiarkan dia matang sendirinya di pohon, itu indah, manis, menyegarkan, mendatangkan kesehatan bagi orang yang menikmati. Amin. Pengajaran Tuhan itu menjadi patokan di dalam standar hidup orang yang percaya. Kalau saudara mau menjadi sehat, makanya di dalam ayat yang kedua kan dia bilang begini, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya air susu yang murni dan yang rohani, artinya dasar pengajaran pengenalan yang benar, bukan sembarangan. Makanya banyak nonton di YouTube boleh, tetapi baca firman Tuhan itu secara baik dan benar, supaya saudara bisa banding ini spiritnya apa. Banyak yang hamba-hamba Tuhan hari ini juga kan tukang selingkuh, tapi masih berdiri. Saya dulu buat jahat, saya mau bilang pada saudara, dari sekolah minggu saya sudah jadi guru sekolah minggu. Makanya dari saya SD saja sudah Tuhan taruh dalam hati saya, kau sekolah PTA di PTA KP Kupang. Itu di samping gereja Kota Kupang, itu di sampingnya itu ada gedung kami dulu, tutup sama-sama dengan SDO. Saudaraku di dalam Tuhan, kalau engkau bertumbuh di sini, saya mau bilang engkau akan tahu menempatkan prioritas yang terbaik dalam hidupmu. Tidak sembarang menempatkan prioritas, karena kalau kita menempatkan salah prioritas, engkau akan terikat di dalam perkara-perkara yang bagi Tuhan tidak penting, tapi justru bagi saudara penting. Seharusnya saudaraku di dalam apa yang penting bagi Tuhan, itu harus yang terpenting bagi saudara. Tidak boleh bagi Tuhan penting lalu bagi kita tidak penting, itu tidak boleh. Makanya saudaraku, kenapa kita jam ibadah juga kita sabok saja semua? Yang bagian Tuhan juga kita sabok saja, sebab kenapa? Pengenalan kita dangkal, maunya instan, tidak suka proses. Orang yang tidak suka proses, orang yang tidak merindukan untuk menikmati hasil yang benar. Kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga.
Yakobus 1 ayat yang ketiga. Apa yang dia bilang di situ, saudara? Dia bilang begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara lihat, ketekunan saudara di dalam pola yang benar, yang saudara belajar secara murni dan konsekuen dari pelajaran firman Tuhan, dan engkau belajar untuk hidup di dalamnya dalam takut hormat akan Tuhan, engkau akan bertumbuh di dalam arah yang benar. Sekalipun ada badai, badai itu hanya membuat saudara lebih kuat, lebih teguh, lebih kokoh di dalam Tuhan. Makanya firman Allah berkata, ayat yang ke-12 kan dia bilang gini, ayat yang ke-12 dari ayat yang sama, dia bilang gini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang apa? Yang mengasihi dia. Bukan yang dipakai secara luar biasa, mengasihi Tuhan. Itu syaratnya. Pertanyaan saya begini, mengasihi Tuhan ini bukan terujinya di luar, bukan terujinya di dalam gereja, tapi terujinya pada waktu saudara hidup berkumpul bersama dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu. Kalau saudara lulus di dalam rumah tangga, dengar, engkau sudah lulus di luar. Karena hadapi istri ini bukan gampang juga. Hadapi suami ini bukan gampang. Hadapi anak-anak ini bukan gampang, saudaraku. Kenapa saya bilang bukan gampang? Kalau saudara hadapi istri yang cuma begini, ketika saudara ngomong, iya Bapak. Saudara ngomong lagi, iya Bapak. Saudara ngomong lagi, betul Bapak. Itu enak. Tapi ketika hadapi istri yang punya protes, itu menyakitkan. Betul. Apalagi yang istri punya tipe AA. Jangan dulu baik. Sebaliknya, di rumah tangga bukan suami yang dominan, tapi istri yang dominan. Ini bahaya, saudara. Rumah tangga yang sehat, tempatkan suamimu di atas dan engkau hormati dia. Engkau boleh bilang begini dan begitu, tetapi hasil akhirnya suamimu harus yang menentukan. Supaya apa? Supaya rumah tanggamu jadi rumah tangga yang sehat. Jangan komando suami dengar. Jangan perintah suami. Saya di rumah, bukan istri saya perintah saya untuk ngepel. Saya sadar diri. Kenapa sadar diri? Dia penolong yang sepadan. Yang ketika dia capek, saya tahu dia capek. Saya bilang kau istirahat, saya yang sikat. Amen. Jangan bangga seorang hamba Tuhan. Engkau tidak pernah jadi teladan di rumah, lalu saudara sosok teriak di luar. Saya tidak malu kalau di luar saya malu cuci piring dengan cuci piring hitam. Tapi di rumah saya sendiri saya tidak malu. Bukan istri saya perintah. Tidak. Saya sadar diri. Ketika dia sudah kerja ini dari muka sampai belakang, dari belakang ke muka, apalagi istri saya kan, saudara lihat toh. Dulu dia langsing. Sekarang dia lurus.
saya bilang sama dia, saya kata dia baik-baik, tak akan luntur cintaku hari ini. Makanya dia di luar, saya kecil, dia besar, saya gandeng. Penting saudara. Makanya anak-anak muda, adik-adikku hari ini, belajarlah dari orang tua rohanimu yang memang mereka memberikan teladan yang baik. Ini penting. Jangan lihat gaya khotbahnya, jangan lihat gaya khotbahku, tapi lihat pola hidupku yang terbangun. Ini penting. Banyak hamba Tuhan, dia sok suci di luar sana, tetapi dia putar balik di dalam rumah tangga. Betul, ini sangat penting. Karena jangan sampai kita kata orang apa ya? Di muka tampil beda, tapi di belakang lu buat yang lain. Saudara paling pandai berdramatisasi. Saudara paling pandai membuat sebuah tabe bermuka domba, tapi hatimu harimau. Engkau ajarannya begini, tapi pola hidupmu menakutkan orang. Bentak anak, bentak suami, bentak istri. Mereka jadi tidak betah di rumah. Yang seharusnya ketika istri dekat suami, ada rasa pengayuman, ada rasa terlindungi, dan mereka suka ada bersama-sama. Saya baru dengar hamba Tuhan di Bali. Waktu saya di sana, dia bilang gini, pada waktu dia bertobat, dia memang kan berlatih karate. Dia bukan berlatih karate kampungan, tapi dia juara internasional. Pada waktu dia bersama istrinya, saudaraku, dia sudah jadi pengkhotbah. Dia sudah melayani Tuhan kiri kanan. Dia buang jubah dan saja orang rebah. Dia punya suara saja, dia sudah tahu orang ini akan jadi seperti apa. Tetapi kehidupannya di rumah, saudara, ketika dia mau ke pelayanan di luar, istrinya bilang kesaksian berikutnya, bukan hari itu dia ungkap. Dia bilang, Bapak pergi lebih lama lebih bagus. Kenapa? Karena dia otoriter dalam rumah, menakutkan. Tapi akhir-akhir ini sudah, setelah dia menjadi dewasa, dia bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika dia pergi, istrinya punya pesan, Bapak kalau habis pelayanan, cepat pulang, aku rindu kamu. Karakter hidupmu membuat keluarga itu betah di rumah atau tidak. Bukan cuma karena postur tubuhnya, saudara, tapi karakter hidupmu menentukan rumah tangga itu aman, bertumbuh ke arah yang mana. Saudara jadi teladan, memberikan dampak, memberikan keteladanan yang seperti apa, itu menentukan arah rumah tangga itu. Atmosfer dalam rumah tangga itu akan tercium seperti apa. Jadi saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau bilang kepada saudara, kalau saudara mau mendapatkan rumah tangga yang baik, benar, terbangun dengan utuh, harmonis, terjaga kemesraannya, tetap cumbu-cumbuan, semakin hari cintaku padamu kadarnya tidak turun tapi naik. Sudah keriput, aku lihat dia seperti hari kemarin waktu kami menikah. Ini penting, apalagi saya punya anak-anak yang baru menikah. Hari ini kan saudara, izinkan saya beberapa menit tadi. Hari ini belum. Mulai dari yang pertama, hari ini sampai sekitar 4-5 tahun, engkau tetap merasakan madunya hubungan. Tapi ketika 4 atau 5 tahun ke atas, engkau mulai merasakan betapa pahitnya hidup di dalam rumah tangga. Makanya saya mau bilang kepada saudara pada waktu mereka pergi ke rumah saya bilang begini, sudah siap memikul beban tambahan? Mereka berdua bilang, siap Bapak. Kenapa saya tanya seperti ini? Membentuk rumah tangga bukan
kalau dapatkan istri yang cerewet, lu rasain sampai mati. Iya. Kalau dia memang perempuan ini kan, kalau belum, kata orang ya, saya sudah tahu juga, saya tidak terlalu pelajari teorinya, belum 3.000 kata dia belum puas. Dia bangun dari tidurnya, dia sudah, dia tidak boleh, dia tidak, ini yang tidak beres, apa yang kamu buat? Karena memang belum puas, kan dia berbangun. Belum beberapa kata, sampai akhir dia tidur lagi, habis genap 3.000 kata. Tapi orang yang di dalam Tuhan tidak seperti itu. Orang yang di dalam Tuhan, dia firman Tuhan di dalam Yakobus itu berkata, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat juga untuk apa? Marah. Lambat tahu mengaturnya. Makanya ada seorang hamba Tuhan bilang begini, saudara Aki. Dia bilang begini, kalau mau marah, buat jadwal. Istri boleh marah cuma hari Senin. Suami cuma boleh marah pada hari Jumat. Hari-hari yang lain tidak boleh marah. Bisa? Bisa toh? Harus bisa. Makanya firman Tuhan berkata, nyangkal diri, pikul salib, kalau tidak, engkau tidak layak jadi murid Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, di dalam rumah tangga, dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai akhir daripada apa yang saya pesankan pada pagi hari ini, sekali lagi, sekalipun saya sudah ngomong di minggu yang lalu, kalau di rumah, hai para suami, jadikan, perlakukan istrimu sebagai ratu di rumahmu, supaya engkau jadi raja. Kalau tidak, atmosfer rumah tangga bukan surga, neraka dari pagi sampai malam. Makanya Bapak Gembala bilang, kalau dia punya leher tegang, kau jangan susah untuk fokus diri. Kenapa? Karena yang menentukan neraka atau surganya di rumah, istri, penolong, karena dia lebih kuat. Kalau mau rumah tanggamu aman, perlakukan dia, hai ratuku, supaya saudara jadi raja. Kalau tidak, saudara bukan jadi raja, saudara jadi permainannya sendiri. Jadi saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini saja firman Tuhan yang dapat saya sampaikan bagi saudara. Di akhir daripada bulan ini adalah bulan rumah tangga, bulan keluarga ini. Semoga rumah tangga yang baru, rumah tangga yang lama, usahakanlah supaya kecumbu-cumbuan, kemesraan, keharmonisan itu bukan umur bertambah dan dia menurun, tapi umur bertambah. Tingkat cintamu kepada pasanganmu, usahakan untuk ditingkatkan apapun yang terjadi. Dalam persoalan, jangan saling menyalahkan. Dalam persoalan, bangun kekompakan, bangun kesatuan, bangun kekeluargaan, berjuang bersama. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan saudara. Saudara jadi rumah tangga yang memberikan teladan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri.